Selamat datang di video ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok mendominasi berita utama perekonomian global. Kebijakan Donald Trump, seperti penerapan tarif perdagangan terhadap produk-produk Tiongkok, menjadi salah satu pemicu utama. Bahkan setelah kepemimpinan berpindah ke Joe Biden, pendekatan terhadap Tiongkok tetap tegas. Biden menaikkan tarif pada berbagai barang dan memberlakukan kontrol ekspor semikonduktor, membatasi akses Tiongkok terhadap chip-chip semikonduktor paling canggih. Semikonduktor ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi modern karena mendukung pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, telekomunikasi canggih, dan sistem pertahanan mutakhir. Tindakan pemerintah Amerika Serikat ini dilihat oleh banyak pihak sebagai upaya untuk menahan laju pertumbuhan Tiongkok sebagai kekuatan global. Namun, yang menarik adalah banyak pihak yang melihat kemiripan antara kebangkitan ekonomi Tiongkok saat ini dengan kebangkitan ekonomi Jepang di abad ke-20. Jepang pernah dianggap sebagai ancaman ekonomi yang dapat menyamai Amerika Serikat. Sebagai contoh, pada tahun 1995, Produk Domestik Bruto, PDB, Jepang hampir menyamai PDB Amerika Serikat. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, PDB Jepang mencapai 5,55 triliun dolar, sementara Amerika Serikat sebesar 7,64 triliun dolar. Perbandingan ini menunjukkan lompatan besar ekonomi Jepang dalam 35 tahun. Pada tahun 1960, PDB Jepang hanya sebesar 47,42 miliar dolar, jauh di bawah PDB Amerika Serikat yang mencapai 541 miliar dolar. Tak hanya PDB per kapita Jepang juga sempat melampaui Amerika Serikat pada tahun 1995, sebuah pencapaian yang hanya diraih oleh sedikit negara. Kebangkitan ekonomi Jepang didukung oleh kebijakan pemerintah yang fokus pada pengembangan industri, ekspor teknologi, dan manufaktur berkualitas tinggi. Namun, ekspansi ini juga menciptakan surplus perdagangan yang signifikan dengan Amerika Serikat, terutama di sektor mobil dan elektronik konsumen. Pada tahun 1970-an, mobil-mobil Jepang seperti Toyota mulai meraih pangsa pasar yang signifikan di AS. Perusahaan elektronik konsumen seperti Sony, Panasonic, dan Toshiba juga menjadi ikon global, sementara perusahaan semikonduktor seperti NEC dan Hitachi mendominasi pasar chip global pada akhir 1980-an. Pada saat itu, perusahaan semikonduktor Jepang menguasai lebih dari separuh pasar global, menjadikan Jepang sebagai pesaing tangguh bagi Amerika Serikat. Namun, kesuksesan Jepang menimbulkan ketidakseimbangan perdagangan yang signifikan antara kedua negara. Grafik neraca perdagangan dari tahun 1985 hingga 2000 menunjukkan defisit besar di pihak Amerika Serikat. Pada tahun 1985, defisit perdagangan dengan Jepang mencapai 46 miliar dolar, dan pada tahun 1995 meningkat menjadi 59 miliar dolar. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, Amerika Serikat bersama negara-negara ekonomi utama lainnya menandatangani Plaza Accord pada tahun 1985. Perjanjian ini bertujuan untuk mendevaluasi dolar AS terhadap mata uang utama, terutama yen Jepang. Dampaknya terlihat jelas, nilai tukar yen Jepang terhadap dolar AS terapresiasi dengan cepat. Pada tahun 1985, 1 dolar setara dengan 238 yen, tetapi pada tahun 1989, nilainya turun menjadi 128 yen. Perubahan nilai tukar ini membuat ekspor Jepang menjadi lebih mahal di pasar internasional, sementara impor ke Jepang menjadi lebih murah. Strategi ini berhasil mengurangi surplus perdagangan Jepang, meskipun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang cukup signifikan. Contoh berikut membantu kita memahami dampak dari apresiasi yen terhadap harga barang Jepang di pasar Amerika. Misalnya, sebuah mobil Jepang seharga 2,38 juta yen akan dihargai 10.000 dolar pada tahun 1985 dengan nilai tukar 238 yen per dolar. Namun, setelah nilai tukar berubah menjadi 128 yen per dolar, harga mobil yang sama melonjak menjadi 18.594 dolar.
Kenaikan harga yang signifikan ini membuat barang-barang Jepang kurang kompetitif di pasar Amerika Serikat, yang merupakan salah satu tujuan utama dari Plaza Accord. Namun, Plaza Accord tidak lepas dari dampak negatif. Setelah perjanjian ini, Jepang mengalami penggelembungan aset pada 1990-an. Modal yang sebelumnya mengalir ke industri ekspor mulai berpindah ke sektor real estate dan pasar saham, menciptakan gelembung spekulatif. Ketika gelembung ini pecah di awal 1990-an, Jepang memasuki dekade yang hilang, periode dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan deflasi yang berkepanjangan. Selain itu, industri semikonduktor Jepang juga menghadapi tantangan berat. Pada pertengahan 1980-an, perusahaan seperti NEC, Toshiba, dan Hitachi memimpin pasar global dalam penjualan DRAM, komponen penting dalam teknologi komputer dan elektronik. Namun, dominasi ini tidak bertahan lama. Grafik menunjukkan bagaimana pangsa pasar DRAM Jepang menurun drastis, digantikan oleh perusahaan Korea seperti Samsung dan SK Hynix. Tekanan tambahan datang dari Amerika Serikat. Pada tahun 1987, setelah menemukan praktik dumping chip DRAM oleh perusahaan Jepang, Departemen Perdagangan AS memberlakukan tarif hukuman yang sangat tinggi, bahkan hingga lebih dari 100%, pada produk tertentu. Tarif ini melumpuhkan banyak perusahaan semikonduktor Jepang, mempercepat penurunan sektor tersebut. Jika kita melihat ke Tiongkok, kita dapat menemukan kesamaan pola dengan Jepang. Grafik PDB Tiongkok dibandingkan dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Tiongkok telah mengejar output ekonomi Amerika dengan cepat. Pada tahun 2021, PDB Tiongkok mencapai 17 triliun dolar, dibandingkan dengan 23 triliun dolar untuk Amerika Serikat. Namun, pertumbuhan ini mulai melambat dalam beberapa tahun terakhir, yang memicu kekhawatiran bahwa Tiongkok mungkin menghadapi stagnasi seperti Jepang. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Seperti halnya Jepang di masa lalu, Tiongkok juga mengalami surplus perdagangan yang konsisten dengan Amerika Serikat. Menurut data dari Biro Sensus AS, defisit perdagangan AS dengan Tiongkok meningkat dari 103 miliar dolar pada tahun 2002, sebelum Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia, menjadi puncaknya 418 miliar dolar pada tahun 2018. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan pembuat kebijakan AS yang mengaitkannya dengan penurunan lapangan kerja manufaktur domestik dan kebangkitan sektor teknologi Tiongkok. Untuk menghadapi tantangan ini, Presiden Donald Trump pada tahun 2018 memberlakukan tarif terhadap barang-barang Tiongkok senilai lebih dari 360 miliar dolar, mirip dengan langkah yang diambil Amerika terhadap Jepang di masa lalu. Tiongkok merespons dengan memberlakukan tarif pada impor Amerika. Dampak dari perang dagang ini terlihat pada grafik neraca perdagangan, di mana defisit menurun dari 418 miliar dolar pada tahun 2018 menjadi 342 miliar dolar pada tahun 2019. Kesamaan antara Jepang dan Tiongkok menjadi poin penting dalam memahami kebijakan Amerika Serikat. Defisit perdagangan yang besar dengan AS menjadi pendorong utama kebijakan tersebut. Pada era Donald Trump, mengatasi defisit perdagangan ini merupakan salah satu prioritas utama. Selain itu, gesekan di sektor industri strategis juga menjadi perhatian. Pada 1980-an, dominasi Jepang di industri semikonduktor memicu kekhawatiran di AS, yang menganggap sektor ini sangat penting bagi perekonomian dan keamanan nasional. Saat ini, kemajuan Tiongkok dalam industri maju seperti telekomunikasi 5G, kecerdasan buatan, dan semikonduktor menghasilkan respons serupa dari AS. Sebagai contoh, perusahaan seperti Huawei dan ZTE telah menguasai pangsa pasar yang besar di industri peralatan telekomunikasi global. Grafik pangsa pasar global pada tahun 2023 menunjukkan dominasi kedua perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan barat. 2 dekade lalu, situasi ini hampir tidak mungkin terjadi. Namun, seperti yang dialami perusahaan semikonduktor Jepang pada 1980-an,
Huawei dan ZTE juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun pendekatan AS terhadap mereka berbeda, tujuannya tetap sama, melindungi industri strategis domestik dan membatasi pengaruh pesaing asing yang dianggap berpotensi mengancam kepentingan ekonomi serta keamanan nasional AS. Tuduhan praktik perdagangan yang tidak adil juga menjadi kesamaan lainnya. Pada era 1980-an, Jepang dituduh membatasi akses asing ke pasar domestik dan memanipulasi mata uangnya. Hal ini mendorong AS untuk menekan Jepang agar membuka pasar bagi perusahaan Amerika dan merevaluasi mata uang yen. Saat ini, Tiongkok sering dituduh melakukan pencurian kekayaan intelektual, transfer teknologi paksa, dan memberikan subsidi negara yang melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Meski jenis tuduhannya berbeda, inti permasalahannya tetap sama, keuntungan tidak adil dalam perdagangan. Namun, ada perbedaan yang signifikan. Struktur ekonomi kedua negara berbeda, begitu pula dengan konteks rantai nilai global. Tidak seperti Plaza Accord yang memaksa apresiasi yen Jepang, AS tidak mengambil langkah serupa terhadap renminbi Tiongkok. Selain itu, hubungan AS dengan kedua negara sangat berbeda. Pada 1980-an, meskipun terjadi gesekan ekonomi, hubungan AS-Jepang diperkuat oleh aliansi militer dalam Perang Dingin melawan Uni Soviet. Jepang merupakan sekutu utama AS di Asia Timur, dan status itu tetap berlaku hingga saat ini. Sebaliknya, AS dan Tiongkok adalah rival strategis yang bersaing dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, militer, dan geopolitik. Jadi, apakah pendekatan AS terhadap Tiongkok saat ini mencerminkan kebijakan terhadap Jepang pada 1980-an? Dalam beberapa hal, iya. Terdapat pola yang jelas dalam upaya AS untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan persepsi praktik perdagangan tidak adil oleh negara-negara Asia dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Persamaan antara kebangkitan ekonomi Jepang pada 1980-an dan Tiongkok pada 2010-an memang sulit untuk diabaikan. Kedua negara mengalami pertumbuhan pesat yang didorong oleh ekspor, membangun surplus perdagangan yang besar dengan AS, dan melihat industri maju mereka menantang dominasi Amerika. Namun, konteks global dan hubungan bilateral yang berbeda membuat dampaknya tidak sepenuhnya serupa. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.